wabarakatuh. Nah, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Iful Ardiansyah dengan NIM M02120109 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi industri kreatif sebagai tugas dari mata kuliah Industri Kreatif Hasil Hutan. Adapun latar belakang dari tugas ini yaitu keberadaan gelombang ekonomi kreatif yang merupakan akibat dari tantangan globalisasi yang mendorong suatu negara untuk lebih mengembangkan kreativitas untuk mendukung kehidupan perekonomian mereka. Ekonomi kreatif yang dipresentasikan oleh industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan dalam perekonomian suatu negara, karena kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi utama dan bahwa industri abad ke-21 akan tergantung pada produksi pengetahuan melalui kreativitas dan inovasi. Industri kreatif ini tidak bisa berkembang secara mandiri dan terpisah dari sektor-sektor yang lain. Industri kreatif saling mendukung dan berkolaborasi dengan sektor-sektor yang lain, di mana mulai dari sektor pendidikan, teknologi, perdagangan, pariwisata, HAMKAM, politik, sosial, dan budaya. Produk kreatif diciptakan dan disalurkan dalam berbagai platform. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki kompleks industri kreatif, baik dari kegiatan produksi maupun pemasaran. Penting kiranya, pemerintah membangun suatu kompleks dan fasilitas industri kreatif, di mana masing-masing aktor dan unsur industri kreatif mudah saling berkolaborasi dan mudah pula mempertemukan produsen konsumen industri kreatif. Mendukung terciptanya iklim kreatif yang lebih baik di Indonesia, pemerintah Indonesia terus berupaya meluncurkan produk kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif tersebut. Salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan adalah pemetaan industri kreatif pada tahun 2007 oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Industri kreatif meliputi beberapa subsektor, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, busana, film, video, fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, dan percetakan, layar putar dan perantik lunak, televisi, radio, serta riset dan pengembangannya. Adapun tujuan observasi dari kegiatan ini yaitu untuk mengidentifikasi beberapa jenis-jenis industri kreatif yang berada khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan pada kegiatan observasi ini berawal dari waktu pengambilan data, yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 berlokasikan di sekitaran Kota Makassar dan pengumpulan datanya itu diambil melalui observasi secara langsung. Untuk hasil observasi ini saya mendapatkan 15 toko atau industri yang ada di sekitaran Makassar. Yang pertama itu ada industri kreatif kerajinan, yaitu toko Krisanesia Floris. Toko ini merupakan toko buket bunga kertas, di mana toko ini itu berada pada sebuah bisnis di bidang industri kreatif yang memproduksi buket bunga yang berbahan dasar dari kertas. Bisnis ini merupakan hasil kreatif yang terinspirasi dari buket bunga yang mempunyai bunga asli seperti bahan dasarnya. Beberapa bahan yang digunakan untuk membuat buket bunga yakni lem, besi, jarum, pita, kain, serta paper premium. Sementara itu, untuk kainnya sendiri ada beberapa macam yang bisa dipakai, contohnya kain flanel, dan dapat diberikan pada seseorang sebagai hadiah
maupun sebagai kenang-kenangan. Yang kedua itu ada industri kreatif fashion, di mana tokonya itu bernama Buana Taylor. Industri Buana Taylor ini itu melayani jasa pembuatan jas pria, seragam kantor, busana pesta, busana muslim, baju oka dan alep, obras dan neci luban kancing dan kancing bungkus. Selain dari itu, busana Taylor ini juga merupakan industri yang penjualannya dapat dilakukan secara grosir dan eceran, terkhusus pada baju oka dan lep serta pakaian muslim. Yang ketiga ada industri kreatif layanan komputer, di mana nama tokonya itu yaitu fotokopi dan percetakan Putri Lestari. Industri ini itu menjual peralatan kantor dan fotokopi, yang menjual berbagai peralatan khususnya peralatan kantor dan peralatan untuk pelajar, juga bisa untuk mencetak data atau mengubah data menjadi banyak. Jasa percetakannya itu menawarkan pembuatan spanduk, banner, undangan, stempel, plakat, papan ruangan, ID card, print, dan lain-lain. Jenis usaha fotokopi ini merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan, sebab fotokopi adalah salah satu kebutuhan sebagian besar pelajar, mahasiswa, maupun dosen. Selanjutnya itu ada industri kreatif fashion. Nama tokohnya Mutiara Tailor dan Tekstil. Industri Mutiara Tailor dan Tekstil ini menerima jahitan atau pesanan setelan jas tutup, baju batik, PSR, PSH, PDH, dan PDL. Selain itu, juga menyediakan kain batik tulis Pekalongan, Sutra, Prada, Tanaba, katun polos, serta menyewakan jas. Lokasi industrinya itu berada di Jalan Batua Raya nomor A, Blok 2. Selanjutnya ada industri kreatif kuliner, di mana nama tokonya itu yaitu Abid. Industri Abid ini tuh menjual kudapan berupa kroffel. Kroffel ini adalah salah satu makanan pastry yang sedang hits dan memiliki konsep gabungan antara croissant dan waffle. Kroffel dibuat dengan cara memasukkan adonan croissant ke dalam cetakan waffle. Teksturnya tidak terlalu kering seperti croissant, tetapi lebih padat daripada croissant pada umumnya. Kudapan ini pun bisa dimodifikasikan sesuai dengan selera. Misalnya bisa ditambahkan berbagai selai atau coklat maupun buah. Selanjutnya ada industri kreatif desain produk, di mana nama tokohnya itu C21 Production. C21 Production merupakan salah satu industri yang melayani percetakan reklam rambu-rambu yang berlokasi di Jalan Abdul Densirual nomor 372. Pada umumnya, reklam mengandung gambar yang mencolok terkait produk yang akan dipromosikan atau pesan lain yang ingin disampaikan. Tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan reaksi dari banyak orang yang juga mengajak mereka untuk bisa melakukan berbagai hal yang memang ingin disampaikan. Selanjutnya ada industri kreatif kerajinan, yaitu Bali Souvenir. Industri tersebut menyediakan berbagai macam kerajinan, salah satunya adalah dream catcher, yang dapat dijadikan sebagai hiasan dinding yang menambah nilai estetika dalam kamar atau ruangan lainnya. Meskipun ada banyak variasi, dream catcher pada dasarnya adalah lingkaran kecil, kayu yang diikat dengan otot atau benang, menyerupai jaring dengan lubang kecil di tengahnya. Senar atau benang diikat pada beberapa titik pada lingkaran, dengan jumlah titik pada dream catcher memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya ada industri kreatif fashion, di mana nama tokonya itu Penjahit Blawajaya. Penjahit Blawajaya ini merupakan salah satu jenis industri fashion yang menyediakan jasa penjahitan baju pesta, baju batik, baju dinas atau kantor, jasa permak, perlengkapan wisuda, seragam sekolah, alma mater, dan sebagainya.
Lokasi industri itu berada pada Jalan Poros Taman Raya Blok E21. Selanjutnya ada industri kreatif kuliner, yaitu Geprek Lakuna. Geprek Lakuna menyediakan makanan mulai dari paketan sampai dengan single geprek Lakuna. Sambal yang digunakan pun bermacam-macam. Ada sambal rica topping keju, sambal rica gebik, sambal tumis, dan sambal tumis hot nendang. Harganya pun terjangkau mulai dari 15.000 sampai dengan 100.000 untuk paket keluarga 1 ekor ayam. Selanjutnya ada industri kreatif desain produk, di mana nama tokonya itu Karya Nurul Jaya. Karya Nurul Jaya ini merupakan jenis industri desain produk yang dapat menciptakan produk berupa kusen, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, di industri ini juga menjual berbagai macam kayu seperti kayu bayam dan kayu lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya ada industri kreatif pasar seni, di mana nama tokonya yaitu UD Indah Keramik. UD Indah Keramik ini merupakan salah satu jenis industri pasar seni yang menjual bahan bangunan dan keramik. Keramik termasuk produk keunggulan dan memiliki potensi yang cukup besar karena memiliki ketersediaan bahan baku dan sumber energi gas yang melimpah. Selanjutnya industri kreatif fotografi, ya di mana nama tokohnya yaitu Studio Frame Indonesia. Studio Frame Indonesia ini bergerak di bidang industri fotografi yang sudah menjadi kebutuhan primer. Industri tersebut harus bermodalkan kreativitas dan keahlian, namun dapat menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Selanjutnya industri kreatif kuliner, yaitu Posko UKM Jasuda. Posko UKM Jasuda merupakan salah satu jenis industri kuliner yang menyediakan berbagai macam makanan yang berasal dari rumput laut. Produk formulasi rumput laut tersebut dapat digunakan sebagai bahan tambahan bakso, nugget, sirup, es krim, yogurt, sushi, jus, dan jelly. Selanjutnya ada industri kreatif kuliner, yaitu Yotta. Yotta merupakan tempat minuman yang cukup terkenal di daerah Kota Makassar. Bahkan sampai saat ini sudah meluas di berbagai kabupaten. Yotta banyak diminati oleh berbagai kalangan, khususnya kalangan siswa atau mahasiswa karena memiliki berbagai macam varian, mulai dari yang fresh hingga milky, di mana harganya tergolong murah dan worth it. Selain itu, Yotta juga menyediakan makanan berupa cireng dan kerupuk pangsit bakso. Selanjutnya industri kreatif kuliner, yaitu alpukat kocok. Alpukat kocok ini menjadi makanan yang sangat populer di kalangan individu yang sadar akan kesehatan. Adapun menunya seperti alpukat kocok kekinian dengan topping keju, meses, dan kacang. Alpukat kocok Milo, alpukat kocok simple, alpukat kocok topping pisang, alpukat kocok gula aren, alpukat kocok dalgona, alpukat kocok Yakult, alpukat kocok kelapa muda, dan harganya dimulai dari 20.000. Dan yang terakhir itu ada industri kreatif kerajinan. Industri itu merupakan industri yang bergerak pada bidang kerajinan yang mampu menghasilkan berbagai produk gerabah yang memiliki bentuk yang bervariasi. Bahan dasar produk tersebut adalah tanah liat, di mana contoh produknya itu yang diproduksi adalah pot bunga, periuk dari tanah, asbak, dan lain sebagainya. Selain itu, industri ini juga menghasilkan produk anyaman bambu seperti dingkul atau wadah dari anyaman bambu, nyiruh, dan lain sebagainya. Nah, dari ke-15 industri yang telah dipaparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi yang telah dilakukan
Terdapat beberapa jenis industri kreatif yang berada di sekitaran Kota Makassar yang berhasil diidentifikasi. Secara berurutan didominasi oleh jenis industri kreatif yang bergerak pada sektor kuliner. Dilanjutkan dengan sektor fashion, sektor desain produk, sektor layanan komputer, sektor pasar seni, dan sektor fotografi. Baik, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.